Beberapa ulama Aceh terkenal dalam Perang Aceh. Saudara mutua, banyak sekali ulama yang sudah membuktikan konsep jihad fisabilillah dalam perang kemerdekaan Aceh. Beberapa riwayat ulama terkenal di dalam perjuangan perang penindasan Belanda di Aceh adalah sebagai berikut. Di urutan pertama ada Tunku Syekh Kutakarang. Tunku Syekh Abbas Ibnu Muhammad terkenal dengan gelar Tunku Syekh Kutakarang adalah ulama besar dan guru dari Sultan Mahmud Shah kedua. Watak ulama ini keras membaja, menjadi pemimpin perang yang pantang mundur, membela tanah air dan Islam yang tangkas, serta menjadi seorang diplomat ulung dan licin. Beliau telah menduduki posisi penting dalam memberikan perlawanan terhadap Belanda selama 20 tahun dan telah memberikan pikiran, harta, nyawa untuk kemerdekaan Aceh dan membela agama Islam. Kitab beliau yang terkenal adalah Tadkirat Al-Raqidin yang menjelaskan bahwa rakyat Aceh telah sampai pada suatu keadaan di mana khutbah Jumat harus diberikan dalam bahasa Aceh agar dapat dipahami oleh rakyat yang tadinya banyak dalam bahasa Arab sesuai dengan keadaan negeri pada waktu itu. Khutbah harus diarahkan kepada penyusunan dana dan kekuatan untuk menghadapi Belanda yang sedang menghancurkan kedaulatan kerajaan Aceh. Tunku Syekh Kutakarang keluar masuk kampung berkhutbah di masjid-masjid untuk menghidupkan semangat juang yang mulai luntur. Beliau menyatakan bahwa tiap-tiap orang Aceh yang bekerja sama dengan company sama seperti kafe. Mereka adalah musuh Aceh. Tuhan tidak mengizinkan pengkhianatan seperti itu mendiami bumi Aceh. Tunku Syekh Ditiro Muhammad Saman. Tokoh yang dalam sejarah lebih dikenal dengan gelar Tunku Syekh Ditiro memiliki nama asli Muhammad Saman. Lahir pada tahun 1836 dari keluarga ulama. Kedua orang tuanya adalah orang alim, yaitu Tengku Aisyah dan Tengku Abdullah yang mendidiknya sendiri dari kecil. Sejak remaja kemudian memperdalam ilmunya pada pamannya Tengku Syekh Muhammad Amin Dayah Cutiro. Belum puas dengan ilmu yang dimilikinya, beliau melanjutkan lagi pada Tengku Syekh Dian Ilebe, Tengku Abdullah Menasah Blang, Tengku Syekh Dayah Tanjung Bungong, dan Tengku Lamkrak di Aceh Besar. Sewaktu Belanda menyerang Aceh pada tahun 1873, Tunku Syekh Ditiro berada di Lamkrak dan ikut melawan Belanda. Melihat situasi makin hari makin gawat, sedangkan usaha kecil-kecilan yang dilakukan oleh pelajar-pelajar di Lamkrak tidak banyak mendatangkan hasil, beliau kembali ke Tiro untuk dapat mengatur barisan perjuangan lebih baik. Sekembali ke Tiro, beliau belajar sekaligus mengajar di Cat Murung dan mulai mempengaruhi murid-muridnya untuk bersiap-siap menghadapi Belanda, di mana pengaruh beliau makin besar. Secara mutuah, pada tahun 1876, beliau pergi ke Tanah Suci di mana beliau mendapat wawasan dan informasi yang luar biasa tentang perjuangan Islam sedunia melawan penjajah kafir. Sekembalinya dari Mekah, beliau tambah giat menyusun barisan perlawanan. Apalagi situasi medan tempur di Aceh Besar pada tahun 1880 itu sangat genting. Hal ini semakin jelas ketika pemimpin pemerintahan Aceh mengirim utusan ke Tiro meminta bantuan. Tiro dipilih karena tempat itu merupakan pusat pendidikan Islam terbesar di PD dan telah banyak mencetak ulama-ulama yang kemudian berpengaruh di Aceh Besar. Setelah diadakan musyawarah di bawah pimpinan Tunku Syekh Dayah Cud Muhammad Amin, diputuskanlah penunjukan Tunku Syekh Ditiro Muhammad Saman menjadi pemimpin untuk berangkat ke Aceh Besar. Namun sebelum Tunku Syekh Ditiro berangkat, ulama Tiro mengajukan beberapa syarat yang harus diterima oleh majelis kerajaan, yaitu: yang pertama, segala bentuk kezaliman dan kemaksiatan harus ditindas, bahkan bila perlu dengan kekerasan. Kedua, bila perperangan selesai, syariat Islam harus berlaku lebih komprehensif di seluruh kerajaan Aceh. 3.
Peperangan ini adalah perang Sabil untuk mengusir Belanda yang ingin menguasai Aceh, negeri kaum muslimin. Bagi setiap kaum muslimin yang sudah akil balik, wajib hukumnya memerangi kafir. 4. Barang siapa yang ingin menghalangi perang Sabil atau memihak kepada kafir dapat dianggap sebagai musuh. 5. Pimpinan perang dan segala sesuatu yang berhubung dengan perang diatur dan dipimpin oleh satu orang. 6. Segala kebijaksanaan yang diputuskan akan dilaksanakan. Tidak ada seorang pun yang dapat merubahnya selain pimpinan perang sendiri. Saudara mutua, segera setelah seluruh syarat tersebut disetujui oleh majelis kerajaan yang terdiri dari Tuanku Hashim, Panglima Pole Muda Kuala dan Tunku Syekh Tanoh Abe Abdul Wahab, berangkatlah Tunku Syekh Ditiro ke Aceh Besar pada tahun 1881. Beliau memimpin perang 10 tahun lamanya. Berkat kelihayan, keberanian, kecakapan dan pengaruhnya yang besar, Tunku Syekh Ditiro dapat menghidupkan kembali perlawanan di Aceh Besar yang telah hampir lumpuh dengan semangat jihad yang lebih besar. Menyerang prajurit Belanda terus menerus, merebut kembali banyak wilayah yang sudah diduduki Belanda, membangun pertahanan di sepanjang kubu-kubu pertahanan Belanda sejak dari Ulele, Ketapang 2, Pekan Bilu, Lambaru Cafe, Rumpit, Cot Iri, Lamnga dan seterusnya sampai ke Lamnyong dan menutup yang disebut konsentrasi lini. Sedangkan deretan benteng-benteng Tunku Syekh Ditiro sepanjang konsentrasi lini tersebut kota Retang. Dengan demikian, pejuang Aceh dapat mengempur Belanda di setiap saat dan mencegat kapan saja serdadu Belanda keluar dari bentengnya yang kini selalu berada dalam keadaan terancam. Seandainya bukan karena begitu derasnya kempungan Tunku Syekh Ditiro, Belanda tidak akan mengurung diri dalam konsentrasi lini. Saudara mutua, serbuan muslimin siang dan malam yang diatur oleh Tunku Syekh Ditiro termasuk selalu mengadakan penyergapan dan sabotase, membakar jembatan, membongkar rel kereta api yang menghubungkan benteng-benteng Belanda, telah membuat Belanda putus asa untuk mempertahankan apa yang telah dimilikinya. Karena tekanan berat yang diderita, Belanda mencari jalan lain, yang itu memujuk Sultan di Kemala agar bersedia untuk berunding. Tetapi harapan Belanda menjadi sia-sia karena Sultan tidak dapat berbuat apapun, karena segala keputusan perang berada pada tangan Tunku Syekh Ditiro. Saudara mutua, akhirnya Belanda mengirim surat kepada Tunku Syekh Ditiro meminta beliau untuk bersedia berunding. Namun dengan tegas Tunku Syekh Ditiro menjawab, tidak ada perundingan dengan kafir. Kami bersedia berunding, tetapi Belanda harus masuk Islam terlebih dahulu. Apabila tidak bersedia untuk memeluk agama Islam, Belanda harus angkat kaki dari bumi Aceh. Surat ini dikirim ke Batavia dan Nederland untuk mendapatkan jawaban. Dr. Kensen News yang menjadi menteri jajahan di dalam parlemen Belanda menyatakan bahwa Tunku Syekh Ditiro tidak memahami maksud firman Tuhan. Surat kedua ayat 257 yang bermakna tidak ada paksaan dalam agama. Padahal secara logika sudah jelas sebenarnya Tunku Syekh Ditiro tidak memaksa Belanda untuk memeluk agama Islam, dan juga secara implisit tidak mengharap seluruh Belanda berpindah agama. Justru pesan yang ingin disampaikan adalah lebih baik meninggalkan Aceh, sebab Belanda datang ke Aceh tidak diundang. Tunku Syekh Ditiro selain seorang ulama besar, juga seorang ahli pidato. Bahasa yang dipakainya dapat memikat hati rakyat, seperti dapat dilihat pada pidato yang diucapkannya di Ibuh pada saat hendak berangkat ke Aceh Besar pada tahun 1881, berisi sebagai berikut. Bahwa ketahuilah wahai saudara-saudaraku sekalian, di negeri kita Aceh ini ada 4 orang yang harus diingat. Pertama, Tunku Hamzah Fansuri,
Ia telah berbuat apa yang dapat ia perbuat untuk mengembangkan agama suci dan kebersihan jiwa umat Muhammad, dan ia telah berpulang ke rahmatullah untuk menemui Tuhannya. Yang kedua, Tunku Syekh Naruddin Ar-Raniri, dia telah berbuat untuk memperbaiki akhlak umat, dan dia telah berpulang ke hadirat ilahi Rabbi. Yang ketiga, Tunku Syekh Abdul Rauf, dia telah berbuat untuk mengembangkan syariat Islam di bumi Aceh ini. Kemudian ia telah berpulang menghadap Malikul Akla. Mudah-mudahan Allah menambahkan rahmat kepada hambanya yang saleh itu. Kemudian sekarang yang keempat adalah ini dia si Muhammad Saman dari Tiro, yang berdiri di hadapan saudara-saudara ini, ingin melaksanakan perintah Rasul dan para sahabat Nabi, ingin mempertahankan agama Allah dari mara bahaya yang sedang mengancamnya. Apakah saudara-saudara mau menerimanya atau tidak? Kalau saudara tidak mau menerimanya, usirlah dan lemparlah ia ke sungai, supaya bumi Allah ini tidak dibikin kotor olehnya. Demikian juga kalau Tuhan mau menerimanya, ikutlah dan marilah kita bersama-sama untuk berperang sambil mengusir kafir Belanda yang datang untuk mengotori bumi Allah yang telah ratusan tahun didiami hamba Allah yang soleh-soleh. Saudara mertua, Tunku Syekh di Tiro meninggal dunia pada tahun 1891 setelah berbakti kepada bangsa dan agamanya dengan tulus ikhlas. Beberapa saat sebelum meninggal, beliau berpesan kepada anak-anaknya, "Wahai putriku, jangan sekali-kali kamu lupakan Allah dan juga jangan pernah meninggalkan sembahyang. Wahai putra-putraku, haram bagi kamu melihat wajah kafir dan jangan kamu mati kalau bukan jalan syahid." Saudara mertua, meskipun beliau telah tiada, namun perjuangan tetap dilanjutkan oleh pengikut-pengikutnya, terutama putra-putranya tersendiri. Tengku Muhammad Amin, beliau gugur pada tahun 1896. Tengku Ubaidillah, beliau gugur pada tahun 1899. Tengku Lambada gugur pada tahun 1904. Tengku di Bukit, beliau gugur pada tahun 1910, dan Tengku Mahyuddin, beliau gugur pada tahun 1910. Sunok Hokronjun menyatakan bahwa Tunku Syekh di Tiro adalah seorang pemimpin yang utama sekali, dan Kras justru kagum sekali terhadap perjuangan keluarga ulama Tiro yang melebihi seluruh keluarga lain di Aceh. Keluarga ini menjadi semacam jangkar dalam rangkaian pertempuran yang penting dalam sejarah perperangan bangsa Belanda dengan rakyat Aceh. Mereka semua lebih rela syahid daripada menyerah. Jong Genjen mengatakan bahwa dengan gugurnya Tunku Syekh di Tiro, perang Aceh dapat dinyatakan selesai.